Shalom, puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus kita luar biasa. Puji Tuhan, semua sukacita pagi hari ini. Di hari yang ketiga ini kita bersyukur dimanapun kita menyaksikan YouTube channel GBI Arkadia ini. Saya percaya hadirat Tuhan menjamah saudara. Saudara yang sakit, saudara yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, saudara yang kekhawatiran saat ini, biar Roh Kudus menjamah setiap saudara. Saudara yang mengalami kesulitan soal keuangan, saya percaya hari ini dipastikan saudara pasti diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Asal kita mau bergairah sama Tuhan. Saya percaya Tuhan mengajar kita menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang pekerja keras. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, setiap kita rindu untuk ketemu dengan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa-doa kita. Itu sebabnya kita awali hari ini dengan doa, dengan penuh ucapan syukur. Mari kita bersama doa. Bapa, terima kasih buat segala berkat-Mu. Hari ini kami bersyukur di hari yang ketiga dalam tuntunan sepekan ini Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat luar biasa Tuhan. Hari ini kami mau Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Supaya bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan sendiri kami boleh berjalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh rabasyakara balabalabashanda dabaya rabasi. Shikira balabalabashanda dabaya rabalabalabalabalabasi. Oh rabashanda dabaya rabasi. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Dengan sungguh-sungguh katakan, Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti hatimu, seperti hatimu. Tak habis-habisnya kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, berfirmanlah kepada kami. Kami mau diajar, kami mau dituntun sepanjang hari ini ya Abba. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi yang mendengarkan, yang menyaksikan YouTube ini, channel GBI Arkadia. Urapi Tuhan setiap yang menyaksikan, biar mereka diberkati, mereka disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, di tempat duduk kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, atau dalam perjalanan, saya percaya Tuhan sangat sayang sama kita. Katakan saudara, Tuhan sayang kepada saya. Katakan bersama-sama. 2, 3 ya. Tuhan sayang kepada saya.
Haleluya. Tuhan sayang sama saudara dan saya, ya. Bahkan Tuhan tahu cerita kehidupan kita. Bahkan Tuhan lebih tahu apa yang menjadi keperluan kita, saudara. Tuhan menyatakan, dia mengatakan bahwa bahkan jumlah rambut yang ada di kepala kita, Tuhan tahu jumlahnya. Itu saking sayangnya Tuhan kepada saudara dan saya. Bahkan dikatakan sehelai rambut pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin daripada Tuhan. Itu karena cintanya Tuhan sama saudara dan saya. Puji Tuhan, hari ini kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi judul renungan tuntunan sepekan ini adalah perjumpaan Tuhan yang mengubahkan. Ya. Saya akan bacakan di sini ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang takut hari-hari ini tentang masa depan? Takut sama debt collector. Mungkin saudara juga masih punya utang yang belum dilunasi. Saudara ada ketok-ketok rumah, tahu-tahu bukannya debt collector yang datang, tapi Gojek yang datang antar makanan ke rumah saudara. Ya, tapi kita bisa melihat di sini bagaimana murid-murid ini mereka ketakutan. Yang mereka berkumpul. Puji Tuhannya itu mereka masih berkumpul. Mereka masih komsel, mereka masih sehati, mereka masih sepakat, saudara. Karena mereka sepakat, sehati, mereka berkumpul. Dan mereka walaupun takut, tapi mereka juga saling menguatkan. Haleluya. Nah itu saudara yang kasih Tuhan, jangan saudara suka menyendiri. Karena di saat saudara dan saya suka menyendiri, disitulah setan mau memberikan intimidasi buat saudara. Dia mengatakan, ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu baca Alkitab? Ngapain kamu melayani Tuhan? Oh, kamu gak dapat apa-apa. Mendingan kamu kerja, mendingan kamu ini, itu segala macam, ya. Dia kasih intimidasi buat saudara dan saya. Nah ini yang dialami oleh murid-murid. Saya akan bacakan terus ya. Di ayat 19 bagian yang B. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah ini shalom. Ya seperti itu saudara. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya. Wah luar biasa. Dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Wah ternyata murid-murid itu bersuka cita pada waktu mereka melihat Tuhan. Ya, berapa banyak di antara saudara yang bersuka cita hari ini karena melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara, usaha saudara, ya, bahkan kesehatan saudara. Saudara bisa melihat Tuhan di situ. Nah, murid-murid ini saudara yang dikasih Tuhan, mereka bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Saya akan lanjutkan lagi saudara. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat cerita bagaimana Tuhan disiksa, diludahi, ditinju, dianiaya, dicambuk sampai dagingnya itu sampai ketarik, saudara yang kasih Tuhan. Itu sangat menyeramkan. Dan kita bisa saksikan itu di film yang disutradarai oleh Mel Gibson, saudara yang kasih Tuhan, The Passion of Christ. Dan orang mengatakan, banyak komentar berkata bahwa itu semua penyiksaan yang diterima lewat The Passion of Christ itu tidak seberapa dibandingkan faktanya yang diterima oleh Tuhan Yesus. Wah, di Passion of Christ aja kita saksikan, kita sedih sekali melihat penderitaan Kristus, saudara. Ya, bagaimana mukanya penuh dengan darah dan sangat menyedihkan sekali. Ya,
Dan singkat cerita bagaimana Tuhan mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, yaitu untuk menghapus segala dosa umat manusia teristimewa yang percaya kepada Dia. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat di situ bagaimana iblis dan para pengikut-pengikutnya bersorak-sorai karena apa? Yesus sudah mati. Tetapi kita bisa melihat bahwa Yesus bangkit di hari yang ketiga. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara dan saya percaya kepada Yesus itu tidak sia-sia. Karena apa saudara? Kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Bahkan kubur sekalipun tidak bisa menahan Dia. Dia bangkit dari kematian untuk memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Makanya ada nyanyian berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, maka ada hari esok. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid Kristus pada waktu itu, pada waktu Yesus mati bahkan dikuburkan, saudara kasih Tuhan, mereka sepertinya kehilangan pengharapan. Mereka seakan-akan tidak ada pengharapan. Karena apa? Mereka sudah memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Ke-12 murid itu khususnya saudara, mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tapi pada kenyataannya saudara kasih Tuhan, mereka kehilangan pengharapan. Seolah-olah kehilangan pengharapan. Oleh karena apa? Yesus, guru mereka, rabi mereka, mati dengan tragis. Mati dan mencurahkan banyak darah di kayu salib. Ya. Tetapi kita bisa melihat di sini pagi-pagi benar. Kalau kita baca cerita singkat di pasal 20 di Injil Yohanes pasal 20 ini saudara yang kasih Tuhan, bagaimana pagi-pagi benar kebiasaan orang Yahudi di hari yang ketiga. Pada itu ada saudara ataupun siapanya saudara yang kasih Tuhan yang meninggal di hari yang ketiga, kebiasaan mereka itu datang ke kubur untuk kembali meminyaki jenazah atau mayat itu saudara. Nah, pertama kali pagi-pagi benar, seorang Maria Magdalena yang sangat mengasihi Tuhan datang ke kubur saudara yang kasih Tuhan. Di mana kita bisa melihat bagaimana dia menangis dengan sedih oleh karena cintanya sama Tuhan. Tapi kita bisa melihat pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu perubahan dalam kehidupannya. Dia menjadi pemberita kebangkitan Kristus yang pertama-tama, yaitu Maria Magdalena saudara. Dan itu kan pagi-pagi. Nah ini di sore hari ya, ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi Maria datang pagi dan siang terus ya dia beritakan, dan malam hari atau petang hari sudah hari sudah gelap. Mereka berkumpul kembali. Karena apa? Ada seorang Maria, seorang wanita memberitakan bahwa Yesus hidup. Makanya mereka berkumpul saudara. Tetapi pada waktu mereka berkumpul, mereka juga masih diliputi ketakutan. Ya, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Oh, haleluya saudara. Kita bisa melihat di sini, kita bisa merasakan bagaimana perasaan para murid-murid pada waktu itu. Ya, guru mereka, pemimpin mereka, gembala mereka, ya, mati. Tetapi mereka kedengar bahwa Yesus bangkit. Mereka masih diliputi dengan satu ketakutan, tapi juga ada satu kabar yang menggairahkan, kabar yang memberikan pengharapan bahwa Yesus sudah bangkit. Makanya mereka berkumpul kembali, mereka mengadakan kul atau mengadakan komsel, saudara yang kasih Tuhan. Mereka berkumpul, ya. Dan pada waktu mereka berkumpul, kita bisa melihat diliputi dengan ketakutan. Ya, inilah
buktinya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang mencintai Dia hidup dikuasai ketakutan. Kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-B-nya, ayat 19b. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, saudara kasih Tuhan tahu ketakutan saudara. Ya, saudara sudah mengunci rapat-rapat. Ya. Tetapi Tuhan tahu segala persoalan, segala pergumulan saudara. Dan kalau saudara mengalami ketakutan, jangan sampai saudara menutup diri seperti yang dilakukan oleh murid-murid ini, saudara. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat, Tuhan mengunjungi mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan menggantikan ketakutan itu menjadi damai sejahtera. Saudaraku, damai sejahtera yang kita bicarakan dan yang disampaikan oleh Tuhan bukan damai sejahtera seperti apa yang dunia artikan, saudara. Kalau dunia berkata kalau semua badan sehat, ekonomi baik, istri baik, suami baik, anak baik, maka damai. Ya. Nah, itu dunia. Ya. Semua dalam keadaan baik. Tapi pada waktu ekonomi baik, kesehatan kurang baik, istri kurang baik, maka tidak ada damai. Nah, yang dikatakan oleh Tuhan di sini, damai sejahtera itu ini melampaui segala akal. Sekalipun dari luar, orang-orang Yahudi memberikan satu intimidasi kepada murid-murid itu, tapi karena ada Yesus, Yesus bisa menggantikan ketakutan itu menjadi damai sejahtera. Katakan amin, saudara. Jadi saudara, kalau saudara mengalami ketakutan hari-hari ini, izinkan Tuhan dan undang damai sejahtera dari Tuhan. Bilang aja saudara, ya, Tuhan, ya, saya sedang takut, saya sedang khawatir. Berikan saya sukacita, berikan saya damai sejahtera, berikan saya kekuatan, berikan saya keberanian. Saya percaya saudara, Tuhan pasti berikan kita kekuatan, damai sejahtera. Ya, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang menakutkan, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang sangat mengerti siapa kita sebenarnya. Tuhan tahu bahwa murid-murid itu lemah. Murid-murid itu kekuatan mereka nggak sebanding dengan kekuatan orang-orang Yahudi yang di backup sama pasukan Romawi, prajurit-prajurit Romawi. Tetapi kita bisa melihat di sini, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Yesus memberikan mereka damai sejahtera di tengah badai. Ada nyanyian berkata, ya, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai ada, kita juga masih bisa tenang. Di saat badai bergelora, ya, mungkin kesehatan kurang baik, ekonomi kurang baik, hubungan suami istri kurang baik. Tapi kalau ada Yesus, pasti ada sukacita, damai sejahtera, memberikan kita ketenangan. Dan firman Tuhan berkata, di mana damai sejahtera, di situ ada ketenangan. Dan ketenangan itulah membawa kita kepada perkara-perkara yang Tuhan yang izinkan supaya saudara dikasih Tuhan, segala sesuatunya menurut kita manusia itu mustahil.
Tetapi bagi Tuhan, ingat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Saya percaya di balik ketakutan saudara hari-hari ini ada kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup saudara. Katakan amin, saudara. Kita kembali di ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Wah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan dirinya kepada murid-murid itu sehingga mereka menjadi suatu perubahan paradigma di dalam kehidupan para murid-murid. Tuhan tunjukkan tangannya yang berlubang paku, lambungnya yang ditombak oleh prajurit Romawi itu, saudara. Dia tunjukkan. Dan mereka bisa melihat terheran-heran. Dan kita bisa melihat di sini, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, apalagi sih yang Tuhan ingin berikan pada kita, saudara? Semuanya sudah Tuhan berikan. Nyawanya, darahnya. Ya, apalagi yang Tuhan yang tidak berikan pada saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Itu sebabnya lihatlah Tuhan di dalam segala persoalan saudara. Ya, saudara, kita bisa melihat di dalam kekurangan kita mungkin hari-hari ini. Ya, di dalam kelemahan kita hari-hari ini, kita bisa melihat Tuhan ada di situ. Sehingga kita bersuka cita, saudara. Amin, saudara. Sebagaimana murid-murid Kristus ini, mereka bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar hidup. Tuhan benar-benar bangkit. Dia menunjukkan tangan yang berlubang paku, lambungnya yang ditombak oleh prajurit Romawi itu. Dia tunjukkan, maka murid-murid itu bisa melihat dia. Terus ayat 21, saudara. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Puji Tuhan, saudara. Saudara dan saya punya tugas yang baru. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan sudah diubahkan, sukacita. Yang pertama-tama saudara mungkin mengalami ketakutan, tapi saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan ketakutan menjadi keberanian. Tuhan sanggup mengubahkan ketakutan saudara, mengubahkan itu menjadi damai sejahtera. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, pada waktu saudara dan saya melihat Tuhan, kita bersuka cita, saudara. Hidup kita bisa melihat ada hari depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, saudara, tugas yang diberikan kepada kita, kita harus memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Kita beritakan Injil ini, saudara. Karena apa, saudara? Banyak orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, yang belum mendengar tentang Kristus, belum dengar Injil. Mereka tidak punya pengharapan. Dan mereka mungkin berkata, kalau saya mati nanti saya kemana? Masih banyak yang ragu-ragu. Kalau saya mati nantinya, saya masuk surga atau neraka. Tetapi kita lihat, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita melihat, bukan Tuhan Yesus egois. Artinya, ya, ada pepatah mengatakan begini, banyak jalan menuju Roma. Ya, benar, saudara, menuju Roma itu banyak jalan. Tetapi menuju kerajaan Allah, menuju surga itu hanya satu jalannya, yaitu melalui Tuhan Yesus. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan selain oleh nama Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini saya dan saudara berdoa, minta keberanian untuk memberitakan Injil Kristus kepada segala yang bernapas. Ya, karena firman Tuhan pasti digenapi bahwa segala yang bernapas memuji-muji Tuhan.
Haleluya, saudara. Saya akan bacakan lagi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara yang kasih Tuhan, ada begitu banyak orang dalam dunia ini, saudara, mereka punya uang, mereka punya jabatan. Ya, saya bilang gini, saudara, kesenangan itu kita bisa beli. Amin, saudara. Ya, seorang yang punya duit, dia bisa beli kesenangan. Ya, atau dia mungkin senang barang-barang tertentu, barang-barang branded, ya, pada waktu dia beli, dia hatinya senang. Tapi kesenangan itu tidak bisa disamaratakan dengan, disejajarkan dengan damai sejahtera yang disebut oleh Tuhan. Ya, kesenangan itu bisa kita beli, tetapi damai sejahtera kita tidak bisa beli, saudara. Ya, di toko-toko, ya, mana ada orang yang jual damai sejahtera? Tidak ada, saudara. Ya, damai sejahtera itu hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada begitu banyak, ya, mungkin teman-teman kita atau orang-orang yang kita kenal, mereka jauh dari damai. Mereka khawatir, mereka takut, ya, mereka was-was tentang hidup mereka. Ya, tetapi kita beritakan Yesus supaya ada damai sejahtera di hati mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Seperti nyanyian daripada gembala pembina kita. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Amin, saudara. Hanya Yesus yang sanggup memberikan damai sejahtera di hati saudara. Yang terakhir, saudara, ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ternyata, saudara, pada waktu Yesus, ya, mengutus mereka, berarti kita harus beritakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Kita beritakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, maka Ia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Jadi pada waktu kita memberitakan Yesus bahwa di dalam Yesus ada pengampunan, sebesar apapun, semerah apapun, sehitam apapun dosa orang itu, ada pengampunan, ada pemulihan. Seburuk apapun, sekotor apapun orang itu, pada waktu dia mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan, saya percaya darah Yesus yang sudah ditumpahkan di kayu salib sanggup menghapus dosa orang tersebut, saudara. Termasuk dosa saudara dan saya. Siapa sih kita ini, saudara? Kita orang yang berdosa. Ya, kita semua seperti firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita telah berdosa. Ya. Inilah yang kita beritakan, bahwa masih ada harapan. Oh, dosa apapun yang dilakukan, mungkinkah dia pembunuh, mungkinkah dia pencuri, mungkinkah dia seorang penjina, mungkin dia seorang penipu. Tapi kalau kita beritakan Yesus, masih ada harapan, masih ada pengampunan bagi mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita beritakan, ya, bahwa perjumpaan dengan Tuhan ini bisa mengubahkan segala sesuatu. Banyak orang, saudara, ya, dulu dia pada waktu ikut Yesus, dia miskin. Tetapi pada waktu dia terus menerus, ya, rajin, dia setia sama Tuhan. Yang miskin, dulu yang dia miskin, sekarang menjadi kaya. Banyak orang-orang kesaksian seperti itu, saudara. Bahkan banyak orang-orang yang kita layani, bagaimana kesaksian mereka. Oh, pada waktu mereka ibadah wanita, cucunya dibawa ke gereja. Tetapi sekarang cucunya, oh, diberkati berlimpah-limpah. Makanya firman Tuhan katakan bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara, mari saudara berjumpa dengan Tuhan. Ya, setiap hari, ya,
Mari kita lawan daging kita ini, ya, kemalasan kita, daging kita yang nggak mau tunduk kepada kuasa Roh Kudus, ya. Mari kita minta hari ini supaya Roh Kudus menenggelamkan kita dalam hadirat Tuhan, supaya selain roh kita tunduk kepada Tuhan, daging kita ini juga harus takluk kepada firman Kristus, supaya hidup kita ini menjadi berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, di hari yang ketiga di dalam tuntunan sepekan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa hidup kami diubahkan oleh karena perjumpaan kami dengan Tuhan. Bapa, banyak yang kami takutkan, banyak yang kami khawatirkan tentang hidup ini. Tetapi pada waktu kami melihat Tuhan, kami bisa melihat masa depan. Pada waktu kami bisa melihat Tuhan, maka ketakutan kami digantikan dengan sukacita. Ketakutan kami digantikan dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Jadi kalau diantara kami pada hari ini yang mungkin ketakutan, khawatir, mari hamba berdoa, jamah setiap mereka. Jamah berkati, sembuhkan, gantikan ketakutan menjadi keberanian, gantikan ketakutan dengan damai sejahtera, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kami sepanjang hari ini boleh bersama-sama dengan Tuhan melewati hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hati dan mata hatimu kepada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Dan kasih karunia dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mengurapi dan menuntun kita dan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.